Merdeka karena pergi untuk mengalami mujizat, ya. Nah, ini adalah satu bagian yang sebenarnya bagian ini saya beberapa kali, saya ingat saya sudah berkhotbah, tapi firman Tuhan itu kaya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan itu luar biasa, dan kalau saudara dan saya terus meneliti, ada kekayaan yang luar biasa, ada pemahaman yang luar biasa, ya. Ya, makasih saudara Ninsi sudah typing judulnya, ya. Merdeka karena pergi untuk mengalami mujizat. Kita akan baca dari Injil Lukas pasal 17. Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 19. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, judul khotbah saya adalah merdeka karena pergi untuk mengalami mujizat. Dari Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu pelajaran yang sangat penting, bahwa dimensi mengalami mujizat, dimensi untuk atau tingkatan untuk kita mengalami mujizat itu juga ada tingkatannya, ya. Bukan sekedar saya dan saudara, ya, mengalami kesembuhan, ya, bukan sekedar kita mengalami mujizat keuangan, mujizat pertolongan Tuhan buat rumah tangga, buat pekerjaan atau apapun, saudara-saudara. Tapi di dalam Tuhan itu ada dimensi-dimensi mujizat. Dan saya dan saudara harus sadar bahwa yang Tuhan inginkan adalah saya dan saudara mengalami mujizat yang sungguh-sungguh sempurna dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kenapa itu penting? Karena kalau hanya sekedar mujizat Bapak Ibu Saudara-saudara, orang di luar sana pun bisa membuat mujizat. Setan pun bisa membuat mujizat. Kalau hanya sekedar diberkati, pergi ke Gunung Kawi bisa diberkati, ya. Tetapi apakah itu berkat yang sebenarnya? Apakah itu mujizat yang sempurna, saudara-saudara? Nah, saya dan saudara harus sadar bahwa Tuhan mau kita mengalami mujizat. Tadi saya mendengar kesaksian daripada Pak Pendeta Yakob Nahwai almarhum, ya. Beliau menceritakan tentang satu kisah bagaimana dia memulai gereja di Jakarta, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan waktu awal itu mereka mencari tempat itu memang mulai dari rumah. Tapi yang luar biasa, mujizat itu Bapak Ibu Saudara-saudara terjadi, mujizat itu terjadi oleh karena yang luar biasa adalah mereka punya jemaat, dan jemaat itu punya saudara sinse, ya. Itu sinse itu istilahnya tukang obatnya orang Chinese, ya, sinse, ya. Beberapa minggu lalu saya dengan teman saya lewat dari belakang, ya, dari tempat di Tominting situ, dan ada lewat, katanya itu rumah, tapi dia sebut rumah Since. Padahal itu maksudnya Sinse. Dan saya bilang, wah, Since sudah tahu menyembuhkan orang. Iya, saudara-saudara. Nah, kembali, jadi
yang luar biasa, Sinse ini menyembuhkan banyak orang. Ini di Jakarta, dia cukup terkenal menyembuhkan banyak orang. Tetapi Sinse ini anak gadisnya itu sakit demam. Ya, ini cuma sakit demam, nggak sembuh-sembuh. Dia sudah obati, nggak sembuh-sembuh. Ya, kemudian kebetulan saudaranya sudah bertobat, jemaat dari Pak Yakob Nawai. Dan kemudian saudara, dia datang kepada saudara itu, dia berkata, nah, anakmu sembuh, kamu tidak sembuh. Kamu Sinse, tapi anakmu tidak sembuh. Saya mau bilang, saya ingin berdoa buat kamu. Bagaimana kalau saya berdoa dan anakmu sembuh, kamu ikut Tuhan Yesus, ya? Dan luar biasa, Sinse itu berkata, oh iya boleh, kalau saya lihat, karena saya sudah obati anak saya tidak sembuh-sembuh. Kalau dia sembuh, saya ikut Tuhan. Luar biasa, waktu didoakan oleh saudaranya, saudara, mujizat terjadi, anaknya sembuh. Akhirnya dia membangun satu tempat, kalau tidak salah 10 kali 20, dan dimulailah ibadah di situ bersama Pak Pendeta Yakob Nawai. Waktu awal-awal pelayanan dari Pak Pendeta Yakob Nawai. Nah, ini membuktikan saudara-saudara bahwa ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan mau untuk saya dan saudara alami. Saya senang, saya ingat kata dosen saya, mujizat terbesar adalah, ya, mujizat terbesar adalah kita membangun mesbah, kita membangun satu keintiman, satu persekutuan dengan Tuhan. Dan kita betul-betul mengalami mujizat Tuhan secara sempurna, mengalami kebesaran Tuhan secara sempurna. Nah, kita sedang membaca tentang kisah ada 10 orang kusta, Bapak Ibu saudara-saudara. Mereka hanya berteriak dari jauh. Dan memang pada zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru, orang kusta itu selalu diisolasi, dapat dikatakan dipisahkan dari tempat tinggal. Zaman itu belum ada obat. Jadi penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mengerikan. Bahkan bagi orang Yahudi, orang kena kusta itu dianggap dikutuk Tuhan, ya. Itu mereka akan terputus tangan dan kakinya, matanya buta, telinganya putus, dan mereka akan mati, ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ya, shalom Pak Pendeta Liman, ya. Tuhan berkati. Nah, saudara-saudara, 10 orang kusta ini waktu mereka melihat Yesus, mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan saudara-saudara, Yesus merespon, Yesus menyuruh mereka, karena itu aturan di dalam perjanjian lama, ya, bahwa kalau orang kusta itu tidak boleh disentuh, dia harus pergi ke imam, dan imam harus melakukan tes kepada dia. Dan Alkitab mengatakan bahwa waktu mereka melangkah itu mujizat jadi, ya, mujizat kesembuhan terjadi waktu mereka melangkah. Tetapi yang luar biasanya ada satu yang kembali untuk berjumpa dengan Yesus, dan yang luar biasa dia mengalami mujizat yang sempurna. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara apabila kita benar-benar datang kepada Dia. Nah, mari kita akan lihat, Bapak Ibu saudara, ada 2 hal yang kita bisa belajar malam ini. Yang pertama, merdeka karena pergi untuk mengalami mujizat, yaitu pergi dalam ketaatan kepada si pembuat mujizat. Ya, dalam ayat yang ke-14 dari Lukas 17, di situ dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudara, ini luar biasa. Mereka berjumpa dengan Yesus, dan Yesus menyuruh mereka untuk pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Ini adalah Taurat, saudara-saudara. Tetapi waktu mereka melakukan, ya, sementara Alkitab mengatakan, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Nah, saya coba melihat, saudara-saudara, luar biasa. Yesus berkata, pergilah. Kata pergi ini, Bapak Ibu saudara-saudara, berasal dari kata Yunani porioho mahe. Porioho mahe itu bukan saja pergi, tapi itu bicara tentang berangkat. Jadi saya dan saudara sebagai orang percaya, iya anak awal, ya, tolong tap-tap like. Iya, saya dan saudara melihat di sini bahwa kata poriohomahe itu bukan saja pergi, tapi benar-benar berangkat. Artinya
ada tindakan yang perlu dilakukan. Kalau kita ingin lihat mujizat Tuhan, kita harus belajar untuk melakukan tindakan-tindakan iman, ya. Di room ini secara khusus kalau saudara-saudara yang sakit, kami seringkali berdoa, kami seringkali mendorong saudara melakukan sesuatu, bertindak. Kalau saudara tidak bisa berdiri, saudara harus coba berdiri, karena itu adalah iman. Mujizat terjadi waktu kita belajar untuk melakukan, bertindak dengan iman, melakukan dengan iman apa yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Sekalipun itu mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, ini orang lagi tidak bisa berdiri kok disuruh berdiri. Ya karena saudara mau melihat mujizat, saudara harus bertindak. Ya, saya tidak memaksa, ya. Biasanya Pastor Bastian, teman-teman yang lain, Kojos, kami tidak memaksa saudara, tapi karena saudara ingin lihat mujizat, saudara harus pergi. Karena mujizat selalu berhubungan dengan tindakan, ya. Mujizat itu harus berhubungan, ada bagian, saya sudah pernah bilang di sini, 50% dari mujizat itu adalah bagian kita, tindakan iman kita untuk mungkin kita pergi, kita melakukan, ya. Kata poriohomahe juga mempunyai arti keluar dari kehidupanmu, masa lalumu, ya. Kalau engkau ingin lihat mujizat betul-betul, engkau harus belajar keluar, ya. Beberapa hari yang lalu, ya, setelah live, Saudari Bella, Ibu Lita, dan beberapa teman, Pak Agusti, ya, juga Aldo, ya, hadir, maksudnya menghubungi saya lewat WhatsApp, dan kami bicara, kami berdoa, dan saya senang. Pak Gusti bilang, engkau harus setia, engkau harus bertindak. Kalau engkau ingin lihat pemulihan sempurna atas hidupmu, engkau harus bertindak. Saya sendiri kagum, saudara-saudara, ya. Kata-katanya betul-betul, ya, sekalipun ya karena masih satu suku, jadi bicaranya agak keras malam itu. Tapi saudara, kalau kita ingin lihat mujizat, kita harus belajar untuk taat. Kita harus belajar untuk pergi dengan penuh ketaatan. Mujizat bagi Tuhan itu sepele. Mujizat bagi Tuhan itu sederhana. Mujizat bagi Tuhan itu dapat terjadi dengan gampang. Atau kenapa, saudara? Karena Tuhan juga ingin saudara mengalami mujizat. Kenapa? Karena tujuan dari mujizat adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tujuan mujizat bukan untuk tolong kita, untuk keluar dari masalah, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Tuhan itu mau melakukan mujizat, tapi Tuhan harus mau, Tuhan menginginkan saya dan saudara pergi, keluar dari kebiasaan yang tidak benar, keluar dari semua kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Kenapa kita tidak lihat mujizat? Karena kita khawatir, kita takut dan sebagainya. Tapi Tuhan mau supaya kita keluar, ya. Kata poriohomahe ini juga mempunyai arti mengikuti, hidup, ya. Bahkan poriohomahe ini juga mempunyai arti naik. Jadi Tuhan mau supaya engkau mulai bertumbuh dalam Tuhan. Saya senang lewat media ini. Mungkin saudara belum lihat mujizat, tapi saudara bertumbuh, saudara setia, saudara taat, saudara setia untuk datang kepada Tuhan. Saya mau katakan, satu waktu engkau akan lihat mujizat Tuhan. Saya tidak tahu kapan, tapi waktu Tuhan menemukan ketaatanmu, kesetiaanmu, kesungguhanmu, Tuhan akan melakukan mujizat yang besar. Jadi jangan oh Pak Pendeta, ini saya sudah didoakan oleh Pak Frans, saya sudah didoakan oleh Pastor Bastian, saya sudah didoakan oleh Kojos, kok tidak ada apa-apa. Saudara, belajar taat, ya. Alkitab mengatakan, ya, tadi kita sudah baca, Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan Alkitab juga mengatakan, dan sementara mereka di tengah jalan. Ini bukan Yesus bilang pergi langsung sembuh. Enggak. Alkitab mengatakan bahwa sementara mereka di tengah jalan. Ya, jadi Tuhan kadang-kadang mau lihat dulu kita ini sudah di tengah jalan atau masih tidak mau jalan. Tuhan mau kita jalan, kita bertindak. Kalau kita ingin lihat mujizat Tuhan, kita harus bertindak, mulai melangkah, ya, mulai melangkah untuk mengalami mujizat Tuhan. Saya dan saudara perlu melangkah, ya. Kemudian kata yang berikut, perlihatkan. Perlihatkan ini saudara-saudara berasal dari kata Yunani epidike
epidikenome, ya, epidikenome, ya, itu mempunyai arti bukan saja perlihatkan tapi juga meyakinkan. Jadi kita ingin, Tuhan mau supaya kita yakin, kita melangkah. Karena begini saudara, saya mau katakan kenapa mujizat kadang-kadang lambat terjadi. Karena manusia ini kita ada peperangan di pikiran, ya. Waktu didoakan, waktu disampaikan firman, saudara bilang amin, amin. Tapi saudara punya pikiran bilang, waduh, ini maaf ya, contoh mungkin suami dari ya saudari Ninsi, ya mungkin dia akan berpikir, ya saya tahu bahwa orang gula itu tidak akan sembuh, ya dokter bilang gula itu akan seumur hidup minum obat. Saya mau katakan saudara, itu kata dokter. Saya sudah ulang-ulang katakan, kita hidup dari kebenaran. Kata dokter itu fakta, tapi ada sesuatu yang lebih tinggi dari fakta, yaitu kebenaran. Kita harus hidup dari kebenaran. Nah, bagaimana kita membuktikan, meyakinkan itu? Kita harus terus meyakinkan diri. Kita harus terus dengar firman Tuhan. Kita harus terus datang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, yakinkan diri. Karena ada peperangan di dalam pikiran kita. Waktu terjadi peperangan dan pikiranmu dikalahkan oleh imanmu, engkau akhirnya yakin, aku tidak peduli apa kata dokter, aku tidak peduli apa kata situasiku, aku percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Waktu engkau meyakinkan dirimu, maka Tuhan akan melakukan mujizat bagi engkau. Karena itu mari, apapun yang engkau gumulkan, mungkin penyakit, iya, mungkin ada penyakit yang engkau ingin, ya, untuk saudara Papua, sorry ya sebentar ya, habis firman baru kita berdoa. Mungkin ada penyakit dalam tubuh, ada masalah dalam keluarga, ada masalah ekonomi. Terus yakinkan diri dengan firman Tuhan. Dengar firman, dengar khotbah, baca firman, perkatakan firman, yakinkan diri sampai firman itu menguasai engkau. Seperti Yesus katakan, apabila engkau tinggal dalam firman, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja maka aku akan mengabulkan. Artinya betapa pentingnya kita belajar untuk meyakinkan diri. Nah, kata epidikonome itu juga mempunyai arti membuktikan, ya. Jadi saya dan saudara harus membuktikan, ya, dalam pengertian dengan iman kita. Tuhan suruh mereka perlihatkan kepada imam. Mereka harus pergi untuk ada bukti. Tuhan itu tidak melakukan mujizat hanya halusinasi, tapi Tuhan mau kita meyakini, kita membuktikan itu. Karena Tuhan mau saya dan saudara adalah saksi yang hidup, bukti dari kebesarannya, bukti dari keagungannya, bukti dari mujizatnya. Tinggal kita percaya sungguh-sungguh, tinggal kita terus datang kepada Dia, terus meyakini bahwa saya dan saudara punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita perlu terus datang dengan iman supaya kita mengalami mujizat. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi kita harus belajar untuk taat, ya. Berulang-ulang saya di sini, ya saya tidak mau marah, tapi kadang-kadang juga bagaimana, ya, ada orang-orang yang datang ke room, ya, mereka lempar pokok doa dan mereka tinggalkan. Bagaimana saudara bisa mengalami mujizat? Ya, saudara, mungkin saudara akan alami, tapi mungkin tidak akan berguna bagi saudara untuk ke depan. Kita harus betul-betul bertumbuh, membuktikan iman kita, kesetiaan kita, datang kepada Tuhan. Dan saya bersyukur, saya percaya saudara-saudara yang ada di room live ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, ya. Firman Allah dalam Amos 5 ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Kalau kita cari Tuhan, kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita akan menjadi kehidupan kerohanian yang luar biasa. Karena apa? Karena kita benar-benar mengalami Tuhan, kita benar-benar mengalami mujizat Tuhan. Saya tadi dengar ada seorang pendeta berkhotbah, saudara-saudara. Kalau saudara tahu kata taat, dia kata taat di dalam bahasa Indonesia itu dibaca dari muka dan dari belakang sama saja. Saudara baca kata taat, ya, itu dari depan atau belakang sama. Kenapa?
Karena memang taat itu ya dibaca juga bisa begitu. Artinya kalau kita belajar taat, tidak peduli kita lambat untuk taat atau tidak. Waktu kita belajar taat, kita akan lihat mujizat Tuhan. Kita akan lihat kebesaran Tuhan. Kita akan lihat betapa Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Nah, saya ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berjumpa, saya sudah pernah cerita di sini. Ya. Saya ikut Tuhan masih SMP dan saya setia dengan Tuhan. Saya ikut Tuhan, saya setia untuk ikut Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara, semua teman-teman, semua keluarga yang ikut Tuhan semua mundur. Tapi saya belajar setia, saya belajar taat, dan itu tidak 1-2 bulan. Beberapa tahun lewat, sekitar 10 tahun lewat, saya setia dengan Tuhan. Saya jatuh bangun, tapi saya bangkit, saya ikut Tuhan. Saya belajar taat, Dan saudara, tadi saya waktu siap khotbah, saya berkata, Tuhan terima kasih, Engkau tidak pernah melupakan ketaatanku. Sekalipun ketaatanku adalah ketaatan yang sederhana, saya jatuh bangun. Karena itu saya mau bilang buat saudara yang ada di room ini, baik yang di Komal maupun di bawah, terus datang kepada Tuhan, terus taat kepada Tuhan. Satu waktu engkau akan berkata, Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kenapa? Karena ketaatan di hadapan Tuhan itu mendatangkan mujizat. Ketaatan di hadapan Tuhan itu mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, merdeka karena pergi untuk mengalami mujizat, yaitu pergi untuk berjumpa dengan Sang Pembuat mujizat yang sempurna. Ya, Lukas 17 ayat 15 dan 16 dan 19, kita lompat 19. Lukas 17 ayat 15 16, kita lompat 19. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, sekali lagi, apa yang sedang saya maksud di sini? Saya sudah berkata kepada saudara, jangan hanya cari mujizat. Kalau saudara cari mujizat, engkau mengalami mujizat, tapi kemudian berhenti. Engkau harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Engkau harus kembali terus datang kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat itu tidak hanya terjadi bagi dirimu, tapi terjadi bagi orang-orang yang engkau kasihi, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu. Kesetiaanmu untuk kembali berjumpa, untuk datang pergi untuk berjumpa dengan Sang Pembuat mujizat, itu akan mendatangkan mujizat-mujizat yang lebih dahsyat, ya. Nah, saya coba untuk meneliti, saudara-saudara. Di sini ada kata kembali. Ya, kembali ini berasal dari kata Yunani hupostrepo. Hupostrepo ini, Bapak Ibu saudara-saudara, bukan saja kembali, ya, tapi ini sedang berbicara tentang diserahkan kembali. Ya, diserahkan kembali. Jadi artinya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ingin melihat mujizat yang lebih luar biasa, sempurna, mujizat yang lengkap, mujizat yang terjadi secara menyeluruh, saya dan saudara harus belajar untuk datang kembali kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan, ya, menyerahkan kembali. Perhatikan orang ini, dia orang Samaria, ya, orang bukan orang Yahudi, ya. Puji Tuhan, Ibu Maxleo, Tuhan dahsyat. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau katakan dia sebenarnya bukan orang Yahudi, tapi dia kembali kepada Yesus. Dia kembali, dia menyerahkan kembali segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus Tuhan. Dia sadar bahwa dia sembuh karena Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar, Tuhan punya maksud yang lebih dahsyat, Tuhan punya rancangan yang lebih luar biasa. Nah, ini penting, saudara-saudara. Seringkali kita hanya mengalami mujizat kesembuhan, kita hanya mengalami mujizat keuangan, kita hanya mengalami mujizat pertolongan Tuhan, tapi tidak terjadi secara menyeluruh. Itu sebabnya satu kali Pak Pastor Bastian datang di rumah saya dan kami duduk dan kami sharing, dan saya berkata kepada dia bahwa
Tuhan pakai Pak Bastian luar biasa. Tetapi saya mau katakan bahwa harus dorong mereka untuk mereka punya hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau setelah mujizat kemudian mereka tidak ada keintiman, mereka akan mundur, mereka akan jatuh karena lingkungan mereka. Itu sebabnya kenapa saudara kita perlu bersekutu dengan Tuhan setiap malam. Apakah kita tidak ada kerjaan? Enggak. Saya percaya persekutuan kita dengan Tuhan setiap malam itu akan membawa perubahan bagi diri kita, bagi keluarga kita. Mujizat bukan saja kita disembuhkan, bukan saja kita dipulihkan, tapi sesuatu yang dahsyat terjadi. Kenapa? Karena kita kembali menyerahkan segala pujian. Perhatikan orang Samaria ini. Alkitab mengatakan dia lakukan bagi saya sesuatu yang luar biasa. Dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia tidak dengan pelan-pelan, dengan suara nyaring. Kemudian dia tersungkur di depan kaki Yesus dan dia mengucap syukur kepadanya. Wow, satu paket lengkap kesadaran betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu luar biasa. Kemudian kata hupos trepo ini juga mempunyai arti pulanglah. Ya, Tuhan mau supaya kita kembali. Bukan saja kita mengalami mujizat saja, tapi benar-benar kita kembali seperti anak terhilang yang kembali di rumah Bapa. Dipulihkan, bukan saja dipulihkan secara kesehatan, tapi dipulihkan dengan status. Saya sudah pernah khotbah di sini. Dia dipulihkan statusnya sebagai anak Allah. Dia dipulihkan kedudukannya. Dia diberikan jubah kekudusan. Dia diberikan kasut sebagai tanda kedudukannya sebagai anak, bahkan dia diberikan cincin meterai. Ya, karena itu saudara-saudara, jangan hanya jadi orang Kristen yang mengalami mujizat tapi tidak pernah betul-betul mengalami segala pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Alkitab mengatakan Tuhan Bapa menyembelih lembu tambun dan Bapa membuat pesta. Tuhan mau kita ada pesta, ada sukacita. Masalah masih ada, tantangan masih ada, tapi kalau engkau kembali sungguh-sungguh pulang kepada Bapa, saya mau katakan Bapa akan mengubah segala sesuatu sehingga engkau tetap bersukacita, engkau penuh dengan iman, engkau terus memuliakan Tuhan, engkau terus menyenangkan hati Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang sekedar alami mujizat, tapi benar-benar mengalami pemulihan dari Tuhan, ya. Kemudian ada kata berikut, yaitu kata anistemi. Anistemi ini ya berasa ini kata berdirilah, itu kata Yunaninya anistemi. Anistemi itu Bapak Ibu Saudara, bukan saja berarti berdiri tapi menaikkan. Waktu orang ini kembali, Tuhan bukan saja memulihkan kedudukannya, Tuhan bukan saja memberikan otoritas kembali, tapi Tuhan mulai menaikkan kehidupannya, ya. Tuhan mulai membuat kehidupannya menjadi kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak hanya menyembuhkan engkau, Tuhan tidak hanya menolong engkau, Tuhan tidak hanya menolong pergumulanmu, tapi Dia mau menaikkan kehidupanmu menjadi kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang menjadi kesaksian, menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan, lewat hidupmu orang diberkati, lewat hidupmu engkau menjadi kesaksian. Waktu orang melihat saudara, waktu orang melihat saudara Ninsi, orang melihat Pak Maksi, orang melihat saudari Bella, melihat Ibu Julce, Ibu Max Leo, Ibu Lita, Ibu Elva, Ibu Firda, orang akan berkata, wow, Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu luar biasa, Tuhan angkat, ya, karena memang itu rencana Tuhan. Ya, Tuhan tidak sekedar selamatkan kita. Tuhan tidak sekedar selamatkan Frans dari kampung di timur yang miskin, dari keluarga yang miskin. Tuhan tidak sekedar mau selamatkan. Tuhan tidak hanya sekedar mau tolong saya, tapi Tuhan mau pakai hidup saya untuk menjadi kesaksian. Tuhan mau pakai semua kita, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, untuk hidup kita jadi kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita menikmati pesta sukacita. Masih ada masalah karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa, tapi kita penuh dengan damai, sukacita. Kita melihat mujizat, kita melihat pertolongan Tuhan, kita melihat keajaiban Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
Mari kita belajar untuk terus memuji Tuhan, terus memberikan yang terbaik, datang kembali karena Tuhan ingin melakukan hal-hal yang luar biasa, ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan saja Tuhan menaikkan kita, tapi Tuhan mau kita bangkit untuk melihat hal-hal yang luar biasa, yang terbaik yang Tuhan rancangkan bagi saya dan saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kata yang terakhir adalah Yesus berkata kepada orang Samaria ini, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya sudah pernah jelaskan di sini. Ini berasal kata menyelamatkan ini berasal dari kata Yunani sodeso. Sodeso itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukan sekedar menyelamatkan. Seringkali kita pikir ya kita percaya Yesus kita selamat, tapi sebenarnya Tuhan ingin melakukan yang lebih lagi, yang luar biasa, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa. Sodeso itu mempunyai arti buat keseluruhan. Ya, ingat saya sudah pernah jelaskan di sini. Orang kusta itu biasanya telinganya, kadang-kadang telinganya putus, jarinya putus, tangannya putus, jari tangan, jari kakinya putus. Ada bagian-bagian yang mulai putus. Nah, di sini kata menyelamatkan dibuat keseluruhan. Ini mempunyai arti bahwa Tuhan pulihkan. Jadi waktu dia kembali, dia dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dia betul-betul mengalami pemulihan dari Tuhan. Bukan saja dia sembuh dari kusta, tapi telinganya tumbuh. Telinga yang putus menjadi tumbuh, ya, karena kata sodeso juga mempunyai arti utuh. Jarinya yang putus tumbuh, ya, jari kakinya yang putus tumbuh, matanya yang mungkin buta muncul lagi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita kembali untuk benar-benar berjumpa dengan Sang Pembuat mujizat, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran. Karena apa? Saya mau katakan kepada saudara, mujizat itu bukan hanya tujuan untuk kita sendiri, tapi ada tujuan yang besar bagi seluruh keluarga kita, bagi semua orang yang ada, yang kita kasihi, saudara. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Jadi orang ini mengalami pemulihan secara sempurna, ya. Dia memulihkan saya dan saudara. Dia memulihkan kehidupan kita. Karena itu mari terus kembali. Kita bersyukur lewat media ini. Setiap malam kita kembali datang kepada Tuhan. Memuji, menyembah Dia seperti orang Samaria ini. Saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian yang tadi saya lihat, saudara. Ya, di YouTube, saudara-saudara. Saya biasanya mencari banyak kesaksian untuk melengkapi khotbah. Saya harus nonton beberapa video untuk menemukan kesaksian yang tepat. Dan saudara, saya menemukan kesaksian tentang seorang laki-laki, ya, bernama Michael Ponello, ya, orang Manado. Dia adalah seorang preman di Manado, ya, dia cerita. Ya, dia adalah seorang preman di Manado. Kemudian dia pergi ke Jakarta, dia jadi preman. Dia di Jakarta dengan orang tuanya, saudara-saudara, mereka pergi ke Jakarta dan orang tuanya mabuk-mabukan, ya. Mamanya juga mabuk-mabukan, maaf, tapi mamanya juga hidup tidak benar. Mereka hidup bergaul begitu bebas, hidup narkoba. Mereka, mamanya ganti-ganti suami, papanya ganti-ganti istri. Ya, hidupnya hancur. Dia bersaksi, saya sangat diberkati kesaksian. Dia terlibat di dalam narkoba. Dia berdoa berulang-ulang. Dia mau percaya Tuhan, saudara. Dia mau datang kepada Tuhan, tapi berulang-ulang jatuh bangun di dalam narkoba. Dan saudara-saudara, dia cerita, kemudian satu waktu, saudara, Tuhan bawa dia sampai ke Palembang lagi. Jadi di sana dia kemudian dia masuk sekolah Alkitab, saudara, tapi masih jahat, masih nakal, saudara. Dia jujur, dia berkata begitu. Tapi singkat cerita, dia mengalami Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Saya perlu Tuhan pulihkan. Saya perlu Tuhan selamatkan. Saya perlu Tuhan kerja dalam. Dan singkat cerita, dia mengalami pemulihan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami lawatan Tuhan. Mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan saudara, kemudian yang terjadi adalah, saudara-saudara,
papanya dan mamanya undang dia untuk kembali, ya, ketemu dengan kakaknya, ya, dia untuk ketemu. Dan saudara-saudara, waktu mereka bertemu, saudara-saudara, ya, mereka waktu malam itu ada ibadah ucapan syukur ulang tahun papanya. Jadi papanya datang dengan beberapa istrinya. Ya, jadi mereka malam itu, saudara, mereka papanya bilang, ayo kita semua nyanyi. Jadi semua anak-anak dan juga istrinya menyanyi, ya saudara, lagu lama. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Mereka nyanyi, saudara. Tapi yang luar biasa, saudara, Tuhan itu kerja, ya, dan Tuhan kerja bukan saja bagaimana ya, tapi Tuhan pulihkan keluarga mereka. Jadi akhirnya papanya bertobat, mamanya bertobat, ya. Dan yang luar biasa, saya diberkati karena dia sambil mencucurkan air mata, dia berkata begini, Tuhan itu luar biasa, ya. Jangan pernah salahkan orang atau siapapun tentang hidupmu, karena Tuhan punya rencana yang besar bagi hidupmu. Dia punya rancangan yang terbaik. Dia mengutip Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Dia berkata, di situ dikatakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Hidupnya dulu narkoba begitu luar biasa, tapi Tuhan bisa pulihkan. Karena itu saudara, alamilah mujizat. Dia sekarang menjadi hamba Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan heran. Tuhan masih terus melakukan mujizat, pemulihan secara sempurna. Jangan berhenti pada satu mujizat, tapi percaya bahwa dia akan melakukan mujizat secara total, secara sempurna, secara keseluruhan atas kehidupanmu. Yang penting engkau datang kepada Tuhan, betul-betul ambil keputusan untuk terus datang berjumpa dengan Sang Pembuat mujizat. Maka keluargamu, maka hidupmu, maka apapun yang engkau gumulkan, Tuhan akan pulihkan secara sempurna. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Karena itu mari, apapun pergumulanmu malam ini, datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu. Jangan hanya berhenti minta mujizat kesembuhan, jangan berhenti hanya meminta mujizat keuangan, mujizat pemulihan keluarga, tapi minta mujizat secara keseluruhan. Datang kepada dia, sembah dia, puji dia, dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya akan putarkan satu lagu yang kita akan nyanyikan bersama-sama, yang tadi Ibu Firda nyanyikan, saudara-saudara, ya, yaitu Yesus padamu ku berseru. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan memulihkan. Yang penting kita mau datang kepada dia, mau berseru kepada dia, seperti, bukan saya seperti 10 orang kusta itu, tapi seperti satu yang kembali untuk berseru kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan.